Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat tani, jumpa lagi dengan saya di channel seputar kesehatan dan pertanian. Hari ini saya ingin berbagi tips kepada sahabat-sahabat tani ya, khususnya petani jagung. Hari ini saya ingin membahas kehebatan salah satu ZPT yang dimiliki oleh Nufam ataupun Gibro 10 SP seperti ini. Nah, untuk sahabat tani ya, Gibro ini sering saya pakai untuk masa-masa vegetatif ataupun generatif, jadi tergantung kondisi ya. Karena Gibro ini sebenarnya sangat bagus sekali untuk mempercepat pertumbuhan pada tanaman jagung ya, entah itu jagung, padi dan sebagainya. Nah, di sini sahabat tani, di kemasannya sudah dijelaskan ya. Ini adalah salah satu zat pengatur tumbuh yang berbentuk tepung yang bisa diaplikasikan ataupun digunakan pada tanaman padi dan jagung. Jadi fungsi ZPT yang ada di kemasan Gibro 10 SP ini sangat tepat sekali ya untuk mempercepat ataupun memberikan nutrisi yang tepat bagi tanaman yang kurang maksimal pertumbuhannya. Di kemasannya sahabat tani ya, di sini sudah dijelaskan juga untuk pengaplikasian ya. Pengaplikasian pada tanaman padi ini yaitu pada saat usia 20, 40 dan 60 hari setelah tanam ya, untuk padi. Sedangkan untuk jagung juga dijelaskan dari usia 20 sampai 40 hari setelah tanam. Nah, sahabat tani, pada kesempatan kali ini saya membahas mengenai jagung ya, karena ini posisinya saya melihat pertumbuhan jagung saya. Nah, sahabat tani, tadi saya sudah membahas manfaat dari Gibro ini ya, yaitu untuk mempercepat pertumbuhan jagung yang masih kerdil. Jadi saran saya, pengaplikasian Gibro ataupun Gibro 10 SP ini jangan disemprotkan ke semua ya yang sudah maksimal. Kenapa? Karena nanti semakin tinggi. Kalau yang sudah tinggi disemprot lagi menggunakan Gibro, maka hasilnya akan semakin tinggi. Takutnya kalau pada saat musim hujan ataupun musim angin, nanti jagung ataupun padinya mudah roboh. Jadi hari ini saya sharing untuk pengaplikasian Gibro ini sebaiknya digunakan pada saat keberapa dan saat pertumbuhan jagung seperti apa. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Tetapi di sini saya ingin membahas lebih detail. Pengaplikasian Gibro ini seharusnya diberikan pada tanaman jagung ataupun padi yang tidak sama tingginya. Nah, seperti di depan saya ini ada ya, di sini. Nah, ini. Nah, ini kan nggak sama tinggi ya sahabat tani ya. Nah, itu ini nggak sama tinggi, maka sahabat-sahabat tani perlu memberikan ataupun menyemprotkan pada tanaman jagung ataupun padi yang tingginya tidak maksimal dengan sebelahnya. Seperti ini, contohnya ini kan yang tinggi, jadi itu yang rendah, sama halnya yang di ujung sana. Nah, seperti ini sahabat tani ya. Ini kalau dilihat dari yang sebelahnya sini, ini lebih tinggi dan ini juga lebih tinggi, tetapi ini tidak sama tingginya. Maka sahabat tani, pengaplikasian yang saya sarankan hari ini adalah semprotkan pada tanaman jagung yang tingginya tidak rata sama sebelahnya. Kalau yang sebelahnya ini disemprot lagi, maka ini semakin tinggi. Ini juga ikutan tinggi, tetapi ini tingginya tidak bisa sama rata dengan yang sebelahnya. Kenapa? Karena yang sudah tinggi disemprot lagi menggunakan Gibro, jadi hasilnya ya sama. Itu namanya pengaplikasian yang tidak maksimal, jadi tidak tepat sasaran. Maka dari itu sahabat tani perlu memperhatikan pertumbuhan jagung itu seperti apa ataupun padi, agar hasilnya nanti maksimal. Karena banyak teman-teman yang tanya sama saya secara langsung, Mas, jagung kamu kok bisa rata-rata tingginya segitu?
buahnya juga maksimal, tongkolnya juga maksimal. Adapun punya saya kok nggak sama, ada yang tinggi, ada yang rendah dan sebagainya. Setelah itu saya bagi tahu dan saya tanya lebih jelasnya, cara pengaplikasian kamu seperti apa? Apakah kamu semprot semuanya atau kamu pilih yang tidak sama rata tingginya? Nah, ternyata waktu penyemprotan ataupun pengaplikasiannya itu tidak sama, yaitu harus menggunakan rekomendasi. Jadi alangkah baiknya sahabat tani itu memperhatikan dulu. Nah, teman saya tadi yang kerdil seperti ini ya, dibanding yang sebelahnya ini dikira sama cara penyemprotan ataupun pengaplikasiannya, ternyata tidak. Jadi menggunakan apa? Menggunakan yang penting disemprot semuanya, biar semuanya terkena. Memang tujuannya sih bagus, tapi hasilnya di akhir nggak bagus. Jadi yang sudah tinggi nggak usah disemprot lagi, takutnya terlalu ketinggian. Karena untuk Gibro ini bagi saya ini adalah zat ataupun JPT untuk mempercepat pertumbuhan. Jadi sering saya sampaikan kepada teman-teman, pakai saja JPT, zat pemodot dari Gibro. Kenapa saya bilang pemodot? Karena itu pemodotan ataupun pertumbuhan yang kerdil seperti di depan saya ini lebih cepat dan maksimal. Maka dari itu sahabat-sahabat tani harus mengaplikasikan JPT yang dimiliki oleh Gibro 10 SP itu tepat sasaran, tepat dosis, dan jangan sampai melebihi dosis. Jadi untuk satu saset tadi kapasitas tangki harus 14 ataupun 16 liter saja, agar tidak terjadi fatal akhirnya. Nah, seperti kemarin sahabat tani ya, yang di ujung sana itu bisa dilihat ya. Nah, itu kan gubuk saya. Nah, kemarin saya memposting gulma ya, gulma menggunakan anti gulma, bagaimana hasilnya. Saya akan bawa sahabat tani ke sana sebentar ya. Setelah disemprot menggunakan anti gulma kemarin seperti apa. Nah, mungkin sahabat tani masih ingat ya dengan itu pohon yang mati yang ada buah naganya di situ. Dan inilah hasilnya sahabat tani ya. Nah, sudah mulai bekerja. Sudah mulai kering rumputnya, dan rumput itu kalau di tempat saya namanya laronan ataupun iri-iri. Nah, itu tadi sahabat tani ya, bagaimana cara mengaplikasikan Gibro agar pertumbuhan jagung ataupun padi itu bisa maksimal dan sama rata tingginya. Untuk harga sahabat tani ya, di tempat saya 5.000 ya untuk satu sasetnya, 5.000. Nggak tahu di tempat-tempat teman-teman yang lain mungkin lebih murah ataupun lebih mahal, nggak tahu ya, karena beda wilayah. Dan apakah Gibro ini lebih bagus dengan Gibrelin G3? Nah, itu nanti akan saya bahas di video berikutnya ya. Mohon dukungannya saja. Mudah-mudahan saya bisa memberikan pengalaman saya berdasarkan pengalaman saya secara langsung di bidang pertanian. Karena saya masih pemula sahabat tani ya. Mohon dukungannya, mohon koreksinya, dan berikan saran ataupun tips bagi saya yang masih pemula di kolom komentar di bawah ini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Dan salam dari saya dari Jawa Timur ya. Bagi saudara yang ada di Malaysia kemarin tanya mengenai cara penggunaan herbisida Noxon juga yang lainnya. Mudah-mudahan saudara saya yang ada di Malaysia sana juga menonton konten saya hari ini.